warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas resultan gaya dengan metode poligon. Resultan gaya adalah hasil dari gaya yang terjadi pada suatu benda. Contohnya pada kotak ini terdapat 4 gaya sesuai dengan panah-panah yang ada pada video ini. Lalu contoh pada roket, di mana gaya ke atas atau gaya dorong 1000 Newton dan gaya massa sebesar 200 Newton hingga resultannya menjadi 800 Newton. Contoh pada gaya secara horizontal terdapat mobil, yaitu di mana mobil memiliki dua gaya, di mana gaya maju dan gaya gesek berlawanan pada gaya maju. Dan ini contoh resultan gaya yang bernilai 0 karena gaya-gaya terjadi berlawan arah dan besarnya sama. Baiklah, di sini saya Pranata Rangga Mukti akan menjelaskan cara menghitung resultan gaya. Ada beberapa metode dalam menghitung resultan gaya. Yang pertama itu ada metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode poligon. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, kita langsung ke analisisnya. Yang pertama di sini diketahui F1 yaitu 121 Newton dengan sudut 59 derajat terhadap sumbu X. F2 221 Newton dengan sudut 21 derajat terhadap sumbu X. F3 221 Newton dengan sudut 90 derajat terhadap sumbu X atau sejajar sumbu Y. F4 itu 421 Newton dengan sudut 51 derajat terhadap sumbu X. Dan F5 321 Newton dengan sudut 49 derajat terhadap sumbu X. Kira-kira seperti ini dia grafiknya. Jika kita masukkan ke diagram Cartesius. Nah, ini dia F3, F4, dan F5-nya. Nah, dari sini kita akan menghitung resultannya dengan metode poligon, maka resultannya akan muncul seperti ini. Nah, rumus yang akan kita gunakan yaitu akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Nah, cara mencari sigma fx dan sigma fy itu adalah seperti ini. Yaitu penjumlahan semua sigma fx, yaitu fx1 sampai fx5, atau juga bisa digunakan untuk sigma fy, fy1 sampai fy5. Nah, kenapa di sini ada yang bernilai negatif? Karena contohnya saja seperti fx4, karena di sini vektor yang bergerak ke arah kanan itu bernilai positif, sedangkan vektor yang bergerak ke arah kiri itu bernilai negatif. Jadi karena F4 dan F5 itu bergerak ke arah kiri, sehingga Fx4 dan Fx5 itu bernilai negatif. Begitu pula dengan Fy2. Di sini dikarenakan Fy2 itu F2, F3 dan F4 itu bergerak ke arah bawah, yang mengakibatkan nilai dari ketiga gaya ini atau vektor ini bernilai negatif. Sedangkan F1 dan F5 itu bernilai positif karena bergerak ke atas. Nah, setelah itu kita langsung mencari semua nilai-nilai dari Fy dan Fx tersebut. Yang pertama di sini ada Fx1, rumusnya yaitu F1 dikali cos sudut, yaitu 59 derajat,
dan hasilnya akan dapat 62,32 Newton. Nah, begitu pula dengan Fx2 dengan rumus yang sama, F2 dikali cos alfa, dan hasilnya dapat 206,32 Newton. Nah, di sini kenapa Fx3 yaitu bernilai 0? Karena Fx3 itu sejajar dengan sumbu Y. Otomatis nilai dari F3 untuk sumbu X itu tidak ada. Nah, setelah itu ada Fx4 yang hasilnya 265 Newton dan Fx5 yang hasilnya 210,6 Newton. Setelah kita dapat seluruh jumlah dari Fx, kita akan cari lagi Fy-nya. Di sini Fy-nya itu menggunakan rumus F1 dikali sin alfa. Kenapa sin? Karena nilai sudut yang diketahui itu terhadap sumbu X. Sedangkan untuk sumbu X-nya kita menggunakan cos. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Lalu Fy1-nya kita dapat 103,7 Newton. Fy2-nya 79,2 Newton. Nah, Fy3-nya di sini sama dengan F3 karena dia sejajar dengan sumbu Y, yaitu 221 Newton. Fy4-nya kita dapat 327,2 Newton dan Fy5-nya kita dapat 242,26 Newton. Nah, setelah dapat semua Fx dan Fy-nya, langsung kita masukkan ke rumus sigma-nya. Yang pertama ada sigma Fx, lalu akan dapat hasilnya 206,96. Lalu ini untuk sigma Fy-nya kita masukkan juga, akan dapat hasilnya 372,96. Nah, setelah dapat itu sigma Fx dan Fy-nya, kita masukkan ke rumus resultannya tadi, yaitu sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy lalu diakarkan. Akan didapat hasilnya itu hasil dari resultan semua gaya tadi, yaitu 349,27 Newton. Nah, seperti itu hasilnya. Nah, di sini kita bisa membuktikannya dengan ANSYS.
ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.